Tabi pun. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama saya Arista Putri dalam acara Saburai News. Dalam rangka proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang masuk dalam kurikulum Merdeka Sekolah Man 1 Kota Bandar Lampung menggandeng BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung. Dalam rangka proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang masuk dalam program kurikulum Merdeka, Sekolah Man 1 Kota Bandar Lampung menggandeng BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung untuk mensosialisasikan pentingnya jaminan sosial nasional ke pelajar. Kegiatan Social Fest P5RA Kurjamsos 2025 ini mengangkat tema BPJS Menyala, Indonesia Maju, Generasi Emas Berjaya. Kepala Bagian SDM Umum BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung Dodi Sumardi menyampaikan kegiatan ini merupakan pilot project pertama untuk melibatkan sekolah untuk mensosialisasikan manfaat dan jenis jaminan sosial nasional tersebut. Kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila ini, di mana kegiatan tersebut adalah salah satunya memberikan wawasan terhadap pelajar apa itu pengertian dari jaminan sosial. Jadi jaminan sosial itu ada dua, yaitu jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam hal ini untuk Man 1 sebagai salah satu pilot project ya, dalam hal ini di Lampung. Man 1 juga yang aktif sekali untuk peserta didiknya dan juga pengajarnya. Kelayakan kita seperti yang tadi sudah ada juga di tema madingnya dengan gotong royong semua tertolong, khususnya siswa kita dapat mengenal apa itu BPJS Kesehatan dan juga mempunyai BPJS Kesehatan, dan juga dia mampu menjelaskan minimal ke sanak famili atau tetangga mengenai jaminan sosial seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk mengecek keaktifan BPJS Kesehatannya. Jadi jangan menunggu sakit baru kita membuat BPJS Kesehatan seperti itu. Sementara itu, Kepala Sekolah Man 1 Bandar Lampung Lukman Hakim menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mengaplikasikan kurikulum Merdeka, yaitu Kurjamsos, dengan tujuan agar peserta didik mampu memahami kebijakan jaminan sosial, termasuk kebijakan pemerintah terkait kesehatan. Bandar Lampung pada hari ini melaksanakan kegiatan P5 bekerjasama dengan BPJS, di mana Man 1 Bandar Lampung juga melakukan aplikasi kurikulum Merdeka ya, tentunya. Dan di dalam kurikulum itu juga tentunya mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari melalui P5 ya. Dan alhamdulillah kita juga disupport dengan BPJS sehingga kegiatan ini bisa lebih banyak manfaatnya dan pengetahuan tentang pentingnya sebuah kesehatan dalam sebuah keluarga. Proyek-proyek yang diberikan di anak-anak Man 1 Bandar Lampung mengacu pada rencana kerja Kementerian Agama melalui madrasah, di mana kurikulum Merdeka ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang kita disupport oleh BPJS di Provinsi Lampung. Dalam kegiatan Social Fest ini dilakukan perlombaan yang edukatif dan kreatif seperti wall magazine, lomba jingle, dan lomba video pendek. Dari Bandar Lampung, Noprian Haryanto, Saburai TV melaporkan. Gudang solar yang terbakar di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, menghanguskan 2 rumah warga, 1 mobil tangki, dan 2 unit sepeda motor. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kepala Dinas Pemadaman dan Penyelamatan Bandar Lampung,
Antoni Irawan mengatakan 2 rumah warga hangus terbakar saat terjadi kebakaran di gudang solar yang berada di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Selain itu, api juga membakar 1 unit mobil tangki yang berada di dalam gudang solar, serta 2 unit sepeda motor. Beruntung dalam insiden kebakaran ini tidak ada korban jiwa. Antoni mengatakan, untuk memadamkan api sebanyak 58 serta 13 mobil pemadam dikerahkan dan api sekitar 2 jam dapat dipadamkan. Sedangkan penyebab kebakaran sendiri, Antoni mengungkapkan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Akibat kebakaran ini juga, sebagian warga yang rumahnya dekat dengan gudang solar terpaksa harus mengungsi. Untuk yang pokok yang terbakar ini ada 1 unit mobil tangki, kemudian 2 rumah semi permanen yang ada di lokasi. Untuk korban jiwa alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Jadi selama proses pemadaman berapa lama tuh? Ini kurang lebih tadi 2 jam api berhasil kita padamkan. Saat ini kita masih melakukan proses ini. Kita terima laporan jam 1 dini hari terjadi kebakaran di daerah Kecamatan Teluk Betung Selatan, tepatnya di daerah Gudang Agen. Untuk yang terbakar ini gudang solar. Kemudian dari Dinas Damkar melakukan upaya pemadaman dengan menurunkan total 11 unit pemadam kebakaran, kemudian 2 unit mobil suplai air dari BPBD. Dan alhamdulillah pada pukul 3 dini hari api berhasil kita padamkan, dan sampai saat ini kita masih melakukan upaya pendinginan untuk memastikan jangan sampai api hidup kembali. Sebelumnya diberitakan, sebuah gudang yang diduga penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar di Bandar Lampung terbakar. Akibat peristiwa itu juga mengejutkan warga sekitar. Dari Bandar Lampung, Agung Ilasul, Sabrai TV melaporkan. Pemerintah kota resmi menggratiskan penerbitan surat keterangan sehat untuk keperluan pendidikan. Kebijakan ini tentu menjadi angin segar, terutama bagi orang tua yang tengah mempersiapkan anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah kota resmi menggratiskan penerbitan surat keterangan sehat untuk keperluan pendidikan. Kebijakan ini tentu menjadi angin segar, terutama bagi orang tua yang tengah mempersiapkan anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Layanan gratis penerbitan surat keterangan sehat bagi siswa SMP yang akan melanjutkan ke SMA atau SMK, serta siswa SMA yang hendak masuk ke perguruan tinggi. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Desti Mega Putri. Langkah ini diambil untuk meringankan beban masyarakat dan memastikan kesiapan kesehatan siswa sebelum melanjutkan pendidikan. Dengan kebijakan ini, diharapkan seluruh siswa di Kota Bandar Lampung dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan, termasuk dalam hal administrasi kesehatan. Di Kota Bandar Lampung, kami menyampaikan kabar gembira sesuai dengan pesan dari Ibu Wali Kota Bandar Lampung dan merupakan kebijakan dari Ibu Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Eva, bahwa untuk cek kesehatan gratis bagi anak SMP yang akan melanjutkan sekolah ke SMA dan anak SMA yang akan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, yang penting dapat menunjukkan kartu identitas anak Kota Bandar Lampung atau KTP Kota Bandar Lampung kalau memang sudah punya KTP, dan atau KK Kota Bandar Lampung. Kesehatan gratis meliputi yang diinginkan oleh sekolah. Jadi contohnya kalau mau melanjutkan sekolah ke SMA, kan SMA-nya meminta untuk salah satu persyaratannya adalah siswa tersebut dinyatakan sehat. Nah, itu nanti bisa diberikan dengan datang ke 31 puskesmas yang ada di Kota Bandar Lampung. Begitu juga untuk yang anak SMA yang akan melanjutkan perguruan tinggi, itu juga diminta salah satu persyaratannya untuk menunjukkan surat sehatnya, itu bisa didapatkan di puskesmas, di 31 puskesmas Kota Bandar Lampung secara gratis bagi warga Kota Bandar Lampung.
Dari Bandar Lampung, Noprian Haryanto, Sabre TV melaporkan. SD Islam Ibnu Rusyid Kota Bumi menggelar acara Purna Siswa dan Haflah Tahfizul Quran Angkatan 2024 hingga 2025. Acara ini dilaksanakan di lapangan tenis Stadion Sukung, Lampung Utara dan dihadiri oleh wali murid serta tamu undangan lainnya. SD Islam Ibnu Rusyid Kota Bumi menggelar acara Purna Siswa dan Haflah Tahfizul Quran Angkatan 2024 hingga 2025. Acara ini dilaksanakan di lapangan tenis Stadion Sukung, Lampung Utara dan dihadiri oleh wali murid serta tamu undangan lainnya, Sabtu 14 Juni 2025. Pelepasan siswa bukanlah sekedar momen biasa. Para siswa dan siswi menunjukkan berbagai prestasi selama belajar di SD Islam Ibnu Rusyid, mulai dari kemampuan membaca Al-Quran, membaca sambutan, hingga menjadi moderator acara. Hal ini menunjukkan bahwa para guru telah membekali mereka dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai sebagai bekal untuk menjalani jenjang pendidikan selanjutnya. Momen haru terjadi saat para siswa mengenakan mahkota kepada orang tua dan wali murid sebagai simbol penghargaan atas dedikasi dan pengorbanan mereka yang telah mendukung selama proses belajar di SD Islam Ibnu Rusyid. Ketua Yayasan Zainul Arifin menyampaikan kebanggaannya terhadap para lulusan. Kami sangat bangga karena para lulusan telah dilengkapi ilmu pengetahuan umum dan agama. Kami yakin mereka akan sukses di jenjang pendidikan selanjutnya. Kepala Sekolah Sri Puji Astuti mengungkapkan bahwa acara ini merupakan momen yang sangat menyentuh. Menyaksikan hasil perjuangan para guru dalam mendidik siswa dengan segala karakternya adalah suatu kebanggaan. Pengabdian kami terbayar dengan kelulusan para siswa, terutama para penghafal Al-Quran. Kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi bekal untuk masa depan mereka, tuturnya. Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Lampung Utara memberikan apresiasi, menyebut sekolah SD Islam Ibnu Rusyid dapat menjadi contoh bagi sekolah lain. Opi menambahkan, apa yang didapatkan siswa selama 6 tahun menunjukkan bahwa pembinaan Dewan Guru telah berhasil memberikan ilmu yang bermanfaat. Dua tugas seorang guru, yaitu mengajar dan mendidik. Mengajar mungkin kita bisa, mendidik yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, dulu saya sampaikan bahwa kita yang hadir di sini orang tua mungkin mengalami yang dipukul pakai kayu, yang dipukul pakai penggaris besi, yang ditukik sampai lebah. Tapi kita kalau melapor sama orang tua yang ada kita kena hajar kembali. Itu zaman dulu Bapak Ibu sekalian. Subhanallah ya. Jadi benar tadi, jangan henti-hentinya kita mendidik anak-anak kita. Dan saya mohon kepada anak-anak semuanya, jangan berhenti hanya sampai di sini, ya. Jangan berhenti hanya sampai di sini. Kalian hanya di SD dulu saja, tapi kalian nanti akan di jenjang berikutnya. Itu kalian harus mempertahankan hafalannya. Jadi luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ini ada yang sudah masuk juz 24. Alhamdulillah Pak Ketua. Jadi ada yang juz 24. Dan alhamdulillah hari ini anak saya sebenarnya harusnya di wisuda, Bu. Ternyata anak saya tidak bisa bangun, sakit ya. Jadi saya sebenarnya sedih ya. Anak saya sendiri malah tidur di rumah gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya mereka kemarin berjuang ya. Dari Lampung Utara, Wawan Mirwanto, Sabre TV melaporkan. Ketua DPAD Pesawaran Ahmad Riko Julian menegaskan, terdapat sejumlah catatan krusial setelah dilakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPKRI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024. Di antaranya tidak tercapainya realisasi DIPA hingga Mei 2025 secara maksimal. Ketua DPAD Pesawaran Ahmad Riko Julian menegaskan, terdapat sejumlah catatan krusial setelah dilakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPKRI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024. Di antaranya tidak tercapainya realisasi DIPA hingga Mei 2025 secara maksimal.
Hal itu diungkapkan Riko saat dikonfirmasi usai rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024 Selasa 10 Juni 2025. Sehingga DPRD Pesawaran akan membentuk tim panitia khusus APBD untuk menelisik lebih jauh untuk menggali lagi potensi pendapatan asli daerah. Dengan demikian diharapkan APBD Kabupaten Pesawaran akan sehat. Ada beberapa temuan yang memang kita alhamdulillah dapat WTP, tetapi ada catatan-catatan yang sangat krusial. Di antaranya hampir 60 miliar itu kemarin nggak terrealisasi APBD-nya. Udah itu juga kami minta kemarin dibahas realisasi sampai per bulan Mei ini juga memang dia nggak tercapai juga gitu. Sehingga kami di DPR berinisiatif membentuk pansus APBD untuk ngorek lagi pendapatan dari mana nanti yang bakal kita gali gitu loh, untuk agar keuangan DPR ini di Kabupaten Pesawaran ini sehat. Kan ada sekitar 9 OPD pengempu PAD ya di Kabupaten Pesawaran. Apakah tim pansus ini akan bekerja sebelum perubahan disetujui, APBD perubahan disetujui? Oh iya, kami harus bekerja cepat, artinya jangan sampai kami juga kehilangan momen gitu loh. Artinya memang setelah hari ini kami akan bentuk semua itu guna mendapatkan PAD yang maksimal gitu. Apakah dalam pembentukan pansus selain unsur DPRD eksekutif, apakah akan melibatkan pihak ketiga seperti akademika atau dari pakar lainnya? Ya nanti kita lihat dulu ya. Tapi tentunya kalau ingin meningkatkan PAD itu memang kita komponen-komponen terkait itu kan harus kita diskusikan juga. Artinya dari sisi-sisi mana aja yang bisa kita tingkatkan. Kita nggak bisa bekerja sendiri juga gitu. Sementara Sekretaris Daerah Pesawaran Wildan mengungkapkan, laporan keuangan PMK Pesawaran tahun 2024 kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI. Capaian ini menjadi predikat WTP ke-9 secara berturut-turut yang diraih pemerintah Kabupaten Pesawaran. Meski demikian, Wildan menyampaikan bahwa pihaknya tetap membuka diri terhadap berbagai masukan dan rekomendasi dari BPK. Pemerintah daerah, katanya, akan menindaklanjuti seluruh temuan secara serius dan tepat waktu. Diketahui sejumlah saran dari DPRD terhadap LHP, BPKRI meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran untuk segera melaksanakan dan menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan BPKRI pada OPD terkait sebagaimana rekomendasi BPKRI dan melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan kepada BPKRI dan DPRD Kabupaten Pesawaran paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Pemerintah Kabupaten Pesawaran perlu meningkatkan sistem pelaporan dan pelaksanaan program keuangan daerah dengan lebih baik. Kemudian pemerintah Kabupaten Pesawaran diminta agar meningkatkan kualitas laporan keuangan dan setiap OPD agar melakukan langkah-langkah terukur untuk menghindari kasus hukum dalam pelaksanaan APBD di tahun yang akan datang. Dari Pesawaran, Farul Roji, Sabre TV melaporkan. Turnamen bulu tangkis bertajuk Kapolres Tanggamus Cup 2025 dimulai. Pertandingan yang berlangsung di Gedung Olahraga Ratu, Pekon Kota Bumi tersebut dibuka Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko. Turnamen bulu tangkis bertajuk Kapolres Tanggamus Cup 2025 dimulai. Pertandingan yang berlangsung di Gedung Olahraga Ratu, Pekon Kota Agung tersebut dibuka Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko Senin 16 Juni 2025. Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko mengatakan, pertandingan bulu tangkis akan berlangsung selama 4 hari ke depan, yakni mulai tanggal 16 hingga 19 Juni. Ia menerangkan, pertandingan bulu tangkis dilakukan selain dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79, juga bertujuan untuk membentuk rasa solidaritas, memperkokoh komitmen dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kemajuan Kabupaten Tanggamus. Ia juga mengapresiasi semua pihak yang telah memberikan support, kontribusi sehingga turnamen ini bisa terlaksana, baik jajaran Porkopimda, internal Polres Tanggamus, serta sponsor.
Sementara itu, Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi menyampaikan dirinya sangat mengapresiasi langkah Polres Tanggamus yang telah menggelar perhelatan bulu tangkis. Bulu tangkis sendiri, lanjut Bupati, merupakan olahraga yang digemari oleh semua lapisan kalangan. Ini juga sebagai bukti bahwa Hari Bayangkara bukan hanya milik kepolisian semata tetapi milik seluruh rakyat. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif, yaitu kepolisian dan masyarakat akan semakin lebih dekat, khususnya bagi pecinta olahraga bulu tangkis. Pertandingan bulu tangkis dalam rangka peringati HUT Bayangkara ke-79 mengusung semangat sportif dan kompetitif. Turnamen ini diikuti oleh peserta pelajar dan dewasa. Kategori dipertandingkan yakni tunggal putra pelajar, tunggal putri pelajar, ganda putra umum, ganda putri umum. Mengapresiasi ya peristiwa hari ini untuk turnamen ini yang diinisiasi oleh Kapolres tentunya dan panitia. Ini betul-betul baik. Mudah-mudahan pelaksanaannya bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita. Insya Allah ke depan kita terus berlanjut. Jadi apa yang kita laksanakan hari ini yang diinisiasi oleh Kapolres, ke depan kita harus berlanjut terus secara rutin setiap tahun. Itu ada kejuaraan untuk bulu tangkis ini. Oh, hadiah nanti kita lihat. Hadiah, cuman pasti piala. Ya, nanti kita bicarakan dengan Kapolres apa yang itu. Harus kejutan itu, nggak boleh kasih tahu dulu. Yang pasti piala. Yang lain-lain kejutan itu. Surprise. Ya. Jadi betul, jadi kita ini supaya bentuk sinergitas kita dalam rangka 1 Juli HUT Polri yang ke-79 kita mengadakan turnamen, ada 4 kategori, SD, SMP, SMA, dan umum. Ya, harapannya teman-teman di wilayah Tanggamus khususnya yang hobi turnamen bulu tangkis ya kita fasilitasi. Kita nanti juga juara, ada pemberian hadiah, sudah kita siapkan. Ya, harapannya Polri dekat dengan masyarakat dan bisa bermanfaat buat semua. Kemungkinan untuk olahraga jenis lain, sepak bola. Untuk sepak bola nanti kita coba diskusikan juga sama Pemda. Kemarin bola juga ada datang ya Pak Bub ya. Kami menggandeng Forkopinda. Dari Tanggamus, Hannibal Batman, Saburai TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini dan terima kasih telah menyaksikan Saburai News. Saya Rista Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.